Kenapa ritual Nasrani? Banyak menurut ritual paganisme. Don, kalau kita lihat ritual Kristen, jujur deh, banyak banget yang kelihatannya mirip pagan. Contohnya perayaan Natal yang berdekatan dengan Sol Invictus, pesta matahari Romawi, penggunaan lilin, dupa, sampai jubah-jubah megah. Bukankah itu artinya Kristen hanya bungkus baru dari paganisme? Pertanyaan kritis yang bagus, Yan. Memang banyak pencatatan mencatat kesamaan itu. Tapi dalam teologi, kami menyebutnya sebagai kontekstualisasi atau penebusan budaya. Bukan sinkretisme, pencampuran ajaran. Bedanya apa? Kedengarannya cuma main kata-kata saja. Mulai analoginya, bayangkan ada sebuah gedung tua bekas tempat pemujaan berhala. Lalu ada orang Kristen datang, membersihkan gedung itu, menghancurkan patung berhalanya, dan menjadikannya gereja untuk menyembah Tuhan yang esa. Gedungnya sama, tapi isinya dan tujuannya sudah berubah total. Itulah yang dilakukan Kristen terhadap budaya pagan. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Paling terkenal ya Natal. Dulu, orang Romawi merayakan titik balik matahari musim dingin pada akhir Desember sebagai kemenangan dewa matahari. Gereja, daripada melarang orang berpesta, mereka mengambil alih tanggal itu. Mereka bilang, kalian jangan merayakan matahari fisik, tapi rayakanlah Yesus sang matahari kebenaran yang sejati. Jadi tanggalnya diambil, tapi maknanya dibersihkan dari unsur dewa-dewi. Terus gimana dengan ritual kayak dupa atau lilin? Dupa dan lilin itu sebenarnya punya akar kuat di bait suci Yahudi, jauh sebelum menyebar ke pagan Romawi. Lilin melambangkan Yesus terang dunia, dan asap dupa melambangkan doa umat yang naik ke hadirat Tuhan, ada di kitab Mazmur dan Wahyu. Jadi, Kristen bukan cuma nyonpak pagan, tapi seringkali mengambil kembali tradisi kuno yang sudah ada di Alkitab. Tapi kenapa harus pakai cara yang mirip? Kenapa nggak bikin yang benar-benar baru? Karena Tuhan ingin berbicara kepada manusia melalui bahasa dan budaya yang mereka mengerti. Kalau Kristen masuk ke sebuah budaya dan menghapus semua tradisinya tanpa sisa, orang akan merasa asing. Gereja memilih untuk menguduskan budaya itu. Selama budaya tersebut tidak menyimpang dengan ajaran tentang Tuhan yang esa, gereja akan menggunakannya sebagai sarana ibadah. Jadi maksudmu ritual itu cuma pakaian luar saja? Tepat. Pakaiannya mungkin terlihat mirip dengan apa yang dipakai orang zaman dulu, tapi jiwa di dalamnya berbeda. Dalam paganisme, ritual dilakukan untuk menyogok dewa agar memberi berkah. Dalam Kristen, ritual dilakukan sebagai bentuk syukur dan hormat kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai manusia. Berarti Kristen itu kayak melakukan daur ulang budaya ya Don, membawa yang indah-indah untuk dipakai menyembah Tuhan yang sebenarnya. Betul banget Yan. Itulah sebabnya mengapa Kristen bisa berkembang di mana saja. Di Batak ada budayanya, di Jawa ada nuansanya, di Eropa ada gayanya. Karena Tuhan tidak anti budaya. Dia adalah pencipta segala budaya yang ingin dimuliakan lewat kreativitas manusia. Wah, menarik. Tapi kalau soal kurban, bukankah konsep darah Yesus itu sendiri sangat mirip dengan kurban-kurban di agama kuno? Tapi Don, mau kamu bilang itu penebusan budaya atau apapun, sejarah nggak bisa bohong. Asal-usulnya tetap dari pagan. Apalagi Halloween, itu jelas-jelas dari festival Samhain suku Celt kuno untuk mengusir hantu dan menyembah dewa kematian. Kenapa gereja malah ikut-ikutan? Wah, Halloween ini memang contoh yang paling ekstrim, Yan. Tapi kalau kamu lihat namanya secara etimologi, kamu bakal kaget. Nama Halloween itu kependekan dari All Hallows Eve, yang artinya malam menjelang hari semua orang kudus. Itu murni istilah gereja. Loh, bukannya itu pesta setan? Justru sebaliknya dalam sejarah gereja. Begini ceritanya. Suku Celt memang punya festival Samhain yang penuh ketakutan akan roh jahat. Gereja kemudian menempatkan hari raya All Saints Day atau Hari Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November tepat setelah malam itu. Maksudnya apa? Untuk menelan tradisi pagan tersebut. Menelan apa maksudnya? Gereja mau bilang begini ke orang-orang zaman dulu. Kalian gak perlu takut lagi akan hantu atau roh jahat Samhain, karena Kristus sudah menang atas maut. Mari kita rayakan kemenangan para orang sulih sebaliknya. Jadi, Halloween itu awalnya adalah perayaan kemenangan iman atas ketakutan, bukan hantu. Tapi tetap saja, unsur-unsur kayak pakai kostum atau labu itu kan pagan banget. Nah, itu dia bedanya
antara tradisi rakyat dan ritual gereja. Kostum-kostum seram itu dulunya dipakai untuk mengejek kematian. Karena bagi orang Kristen, kematian sudah dikalahkan. Jadi kematian bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang bisa ditertawakan atau diejek. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, industri film dan komersialisasi malah mengembalikan Halloween ke arah mistis dan horor, sehingga esensi All Hallows Eve-nya hilang. Berarti kamu mengakui kalau gereja sering banget menempel pada perayaan pagan supaya orang pagan mau masuk Kristen. Istilahnya bukan menempel untuk kompromian, tapi subversi. Gereja mengambil kalender pagan dan mengisinya dengan ajaran tauhid. Kenapa? Karena orang-orang itu menyembah pohon atau matahari pada tanggal tertentu. Lebih baik mereka diarahkan untuk menyembah sang pencipta pohon dan matahari pada tanggal yang sama. Jadi menetap, kalau asalnya dari pagan tapi isinya sudah diubah jadi tentang Tuhan, itu bukan masalah. Bagi umat Kristen, yang penting bukan siapa yang pertama kali pakai tanggal itu, Rian, tapi siapa yang disembah pada hari itu. Alkitab bilang di Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi, kalau ada hari yang dulu dipakai buat dewa matahari, orang Kristen merasa punya hak untuk mengembalikan hari itu untuk Tuhan yang asli. Aku paham logikanya. Jadi ini semacam strategi dakwah budaya ya. Mengambil wadahnya, membuang racunnya, lalu mengisinya dengan air yang baru. Persis. Itu yang dilakukan Paulus di Athena dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 17. Dia melihat mezbah pagan kepada Allah yang tidak dikenal. Dia tidak langsung marah-marah, tapi dia berkata, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kamu." Dia mengambil konsep mereka untuk menjelaskan tentang Tuhan yang asli. Tapi Don, kalau semua ritual diambil dari budaya luar, apa nggak takut identitas asli kekristenan jadi hilang? Tapi Don, mau bagaimana caranya penjelasanmu soal mengisi air baru ke wadah lama? Faktanya tetap tidak berubah, asal-usulnya dari paganisme. Kalau kamu jujur, tanpa ritual pagan itu, ritual Kristen bakal terlihat sangat berbeda. Kenapa Tuhan yang katanya Maha Kuasa harus meminjam cara orang pagan untuk disembah? Bukankah itu berarti Kristen tidak punya orisinalitas? Ini poin yang sangat jujur, Yan. Dan aku tidak akan membantah fakta sejarah bahwa banyak elemen eksternal itu memang ada di sana sebelum Kristen datang. Tapi, aku ingin kamu melihatnya dari sudut pandang kedaulatan Tuhan atas sejarah. Maksudnya kedaulatan? Umat Kristen percaya bahwa semua kebenaran berasal dari Tuhan. Dalam filsafat Kristen, ada konsep bernama logos spermatikos, atau binih-binih truth. Artinya, sebelum Yesus datang, Tuhan sudah menaruh kerinduan ke dalam hati semua bangsa untuk menyembah sesuatu yang besar. Orang pagan punya ritual kurban, dupa, dan hari raya karena mereka mencari Tuhan, tapi mereka salah alamat. Jadi kamu mau bilang kalau ritual pagan itu sebenarnya latihan yang salah arah? Tepat. Bagi kami, ritual pagan itu seperti sketsa kasar yang berantakan. Ketika Kristen datang, Kristen tidak menghapus sketsa itu, tapi menyempurnakannya. Contoh, orang pagan takut pada roh halus, Samhain atau Halloween. Lalu Kristen datang membawa pesan bahwa maut sudah dihancurkan. Kristen tidak menciptakan ketakutan baru, tapi memberikan solusi atas ketakutan yang sudah ada di budaya itu. Tapi kenapa nggak bikin ritual yang benar-benar baru dan unik? Karena manusia itu makhluk yang berbudaya. Kalau Tuhan memberikan agama yang 100% asing tanpa ada kaitan dengan pengalaman manusia sebelumnya, agama itu tidak akan menyentuh hati. Tuhan dalam Kristen itu inkarnasional, artinya dia mau turun dan memakai bahasa manusia, budaya manusia, bahkan kalender manusia untuk menyatakan dirinya. Jadi bagi kamu, fakta bahwa ritual itu berasal dari pagan bukan sebuah aib. Bukan, malah itu adalah bukti kemenangan. Sama seperti seorang pemenang perang yang mengambil alih istana musuhnya. Dia tidak menghancurkan bangunannya, tapi dia membuang semua berhala di dalamnya dan bertahta di sana. Bagi kami, mengambil hari raya atau ritual pagan dan mengubahnya menjadi penyembahan kepada Allah adalah bentuk kemenangan Kristus atas dewa-dewa kuno itu. Berarti kamu mengakui kalau Kristen itu campuran antara wahyu Tuhan dan budaya manusia. Betul, Yan. Kristen tidak pernah mengklaim jatuh dari langit dalam bentuk kotak yang sudah jadi.
Kristen adalah wahyu Tuhan yang masuk ke dalam sejarah manusia yang kotor dan penuh budaya pagan, lalu menyucikan apa yang bisa dipakai di dalamnya. Intinya, bukan pada siapa yang memulai, tapi pada siapa yang sekarang dimuliakan lewat ritual itu. Jadi, meskipun wadahnya mungkin dari masa lalu yang pagan, isinya adalah kebenaran yang baru. Itulah sebabnya Kristen bisa masuk ke budaya manapun tanpa menghancurkan identitas bangsa tersebut, tapi justru memperbaharuinya dari dalam. Oke, aku hargai kejujuranmu soal sejarah itu. Setidaknya sekarang aku paham kenapa wajah Kristen bisa terlihat sangat pagan, tapi di saat yang sama kalian merasa itu sangat suci.